Bismillah. Alhamdulillah. Ini ada pertanyaan, Ustadz mau tanya, emang zakat dan pajak bisa disamain? Baik. Sahabat Himaya Foundation yang semoga dimuliakan Allah, ada pertanyaan, apakah zakat dan pajak itu bisa disamakan? Maka kita jawab, tidak bisa disamakan. Mengapa? Karena antara pajak dan zakat itu setidaknya memiliki beberapa perbedaan yang coba kita sebutkan perbedaan-perbedaan itu. Yang pertama, perbedaan antara zakat dan pajak itu dari segi arti. Zakat, az-zakah itu artinya adalah bersih, suci, bertambah, berkembang. Sedangkan pajak itu sendiri yaitu adalah upeti, ataupun di dalam istilah bahasa Arabnya adalah al-ushru, sepersepuluh, ataupun al-maksu, ataupun menurut istilah para ulama yaitu adalah darahimu kanat tu'khadhu min ba'i silai fil aswaqi fil jahiliyah, yaitu uang-uang dirham yang dipungut dari para pedagang di pasar pada zaman jahiliyah, dari keuntungan yang mereka dapatkan. Dari sisi pengertian nama antara zakat dan pajak tentunya sudah berbeda. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dilihat dari dasar hukum. Kalau zakat diambil dari hukum Al-Quran maupun As-Sunnah. Artinya hukum zakat ini dasar hukumnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sedangkan pajak itu diambil dasar hukumnya adalah undang-undang suatu negara. Sehingga ketika seseorang melaksanakan ibadah zakat, mengeluarkan zakat dari hartanya, maka dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pajak, maka itu hanya sekedar kewajiban bagi dirinya dari negara. Ini dari segi dasar hukum. Kemudian dilihat dari segi nisab ataupun tarifnya. Maka zakat itu nisabnya, ketentuannya, ukurannya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini bersifat mutlak. Misalnya nisab untuk emas dan perak sekian, kemudian untuk perdagangan, untuk kemudian hasil tani dan sebagainya, seluruhnya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sifatnya adalah mutlak, paten, tidak berubah-ubah. Sedangkan pajak itu ukurannya ditentukan oleh suatu negara, yang mana sifatnya itu adalah relatif, bisa berubah-ubah sesuai dengan neraca anggaran negara. Bisa jadi pada tahun ini pajak untuk bumi dan bangunan sekian persen, kemudian di tahun berikutnya berubah. Ini tentunya sifatnya itu relatif, berubah-ubah. Kemudian begitu pula dari segi sanksi, dari segi sanksi, ketika seseorang meninggalkan perintah zakat, maka mereka akan mendapatkan sanksi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada pemerintahan Islam, maka mereka akan mendapatkan sanksi dari pemerintahan Islam. Sedangkan jika tidak menunaikan pajak, maka akan mendapatkan sanksi dari negara. Kemudian begitu pula harta, dari segi harta yang dikenakan, yang menjadi objek zakat dan pajak itu. Kalau zakat itu diambil dari harta produktif, harta
produktif, misalnya perdagangan, barang-barang yang kita dagangkan, ataupun yang lainnya, yang seluruh yang berkaitan dengan harta produktif. Sedangkan pajak itu diambil bukan cuma dari harta produktif, namun seluruh harta yang kita miliki, sampai rumah yang kita tempati, tanah yang kita tempati pun setiap tahunnya ada pajaknya. Nah, sahabat Himaya Foundation yang semoga dimuliakan Allah, setidaknya ini adalah beberapa perbedaan antara zakat dan pajak, sehingga bisa kita pastikan tidak bisa dipersamakan antara zakat dan pajak. Oleh karena itu, saya ingin memberikan dua catatan penting dalam masalah ini. Yang pertama adalah jangan menyamakan antara pajak dengan zakat. Maknanya bagaimana? Artinya dalam penerapannya, terutama ini adalah oleh lembaga-lembaga zakat, itu menerapkan bagi seluruh harta itu ingin disamakan sebagaimana pajak, sehingga ketika kita baru beli rumah ataupun beli tanah ataupun dan lain sebagainya, maka kita diminta untuk mengeluarkan zakatnya. Ataupun misalnya kita baru saja mendapatkan misalnya gaji ataupun bukan gaji ya, kita mendapatkan bonus-bonus dan sebagainya, harta yang tidak kita hadiah yang begitu besar, kemudian kita dikenakan pajaknya, dengan kita dikenakan zakatnya, dengan berbagai alasan-alasan yang ada. Tentunya hal ini tidak bisa diberlakukan sebagaimana pajak. Catatan yang kedua yaitu zakat, ya, zakat tidak akan mengurangi pajak, ya, zakat tidak akan mengurangi pajak. Memang di negara kita, di negara Indonesia, upaya untuk menjadikan zakat itu untuk mengurangi nominal pajak kita itu ada. Namun hingga pada hari ini upaya itu belum bisa memberikan dampak yang begitu nampak sehingga betul-betul zakat itu bisa mengurangi pajak. Karena apa? Bagi muslim tentunya mereka ketika membayar zakat juga iya, membayar pajak juga iya. Tentunya bagi sebagian orang hal ini akan memberatkan. Namun ya, ketika hal ini bisa diberikan undang-undangnya oleh pemerintah, dan ini juga terjadi di negara jiran kita, yaitu di Malaysia, di mana pemerintah di Malaysia itu memberlakukan bahwa zakat yang dikeluarkan oleh kaum muslimin itu secara otomatis mengurangi, ya, jatah pajak mereka, ya. Maka ini tentunya akan baik bagi kaum muslimin. Namun di Indonesia hal itu belum bisa diberlakukan dengan baik. Oleh karena itu, ketika seseorang membayar pajak, jangan sampai dia beranggapan ketika saya sudah membayar pajak, saya sudah tidak perlu lagi membayar zakat. Karena apa? Tentunya berbeda antara pajak dengan zakat. Namun ketika terjadi berlakunya undang-undang bahwa zakat itu bisa mengurangi pajak, maka ini alhamdulillah baik bagi kaum muslimin, seperti itu. Baik, jadi sahabat Himaya Foundation yang semoga dimuliakan Allah, poinnya adalah, ya, jangan kita sama-samakan antara zakat dan pajak. Zakat sendiri, pajak sendiri, ya. Wallahu alam, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Bagi teman-teman sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seputar zakat, masalah zakat, hukum zakat, maka silahkan komen di kolom komentar. Silahkan, insya Allah nanti akan kita jawab. Dan jangan lupa ikuti terus channel Himaya Foundation, dan jangan lupa subscribe. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.